Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kabar Waalaikumsalam. semuanya. Oke, ini ada yang baru, ada yang sebelum ini juga ya, sebagian udah kenal. Oke ya, jadi untuk mata kuliah kecerdasan komputasional, insya Allah dari sesi sekarang sampai nanti kita itu Vkom ya. Cuman kalau kan di jadwal itu hari Jumat ya, Jumat siang. Itu Jumat siang saya terus terang nggak bisa, saya banyak meeting, bla 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 gitu. Jadi kemungkinan malam ya. Malam kalau kayak sekarang nih malam Selasa malam saya bisa. Jadi untuk Vkom kita Selasa malam aja gimana? Ya, Iya, Bu. oke ya, sip ya. Jadi saya udah jadwalkan dari eh, untuk mata kuliah ini Selasa malam ya. Semalam kira-kira jam segini lah. Oke, sebelum mulai ada yang mau bertanya? Kita ini dari awal dulu ya. Jadi sebelum mulai ada yang mau bertanya? Karantina. Hmm, ada ya, langsung aja ya. Mungkin mau bertanya yang bukan, misal bukan pelajaran gitu, ya nggak apa-apa sih. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada, alhamdulillah baik, Mbak Irmayanti. Mbak Irmayanti yang mana ya? Face-nya coba tampilkan. Mbak Irmayanti. Kayaknya kamu dulu Saya waktu pernah, eh, kuliah di data science, Bu, sama Ibu. iya, iya, yang mana wajahnya ya? Maaf, Bu, ini koneksinya agak lambat gitu, Bu. Jadi kalau video Oh, kurang ini, suara aja maaf ya, Bu ya. nggak apa-apa. Ya udah, Ibu apa kabarnya, Bu? baik, alhamdulillah baik. Cuman ya agak sibuk aja nih, karena kan usia lagi ini agreditasi ya. Supaya nanti pas rekan-rekan sidang terus lulus langsung dapat ijazah yang teragreditasi yang bagus. Jadi kita para dosen apalagi kalau di kerja keras. Ini aja saya baru pulang. Ya, semangat, Bu ya. Oh iya dong, semangat. Oke, oke ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai. Nih, teman-teman. Oke, kelihatan kan ya? Oke, pertemuan pertama gini. Kenapa saya ini mengenai kecerdasan buatan? Kan mungkin sebagian udah pernah ikut kecerdasan buatan ya? Ada yang belum nggak? Sudah, Bu. Enggak ya, tapi mungkin ada juga yang belum ya. Oke, saya mengulas saja supaya nanti rekan-rekan tuh bisa membedakan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan komputasional. Makanya mengingatkan dulu nih ya. Oke, ini kecerdasan buatan. Oke, hmm. Bentar, saya minum dulu. Ya, kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu pernah kita
pelajari. Di sini udah ada yang pernah ikut kecerdasan buatan dengan saya kan ya? Semuanya mungkin ya, sebagian ya. Ya, jadi saya mulai saja ya. Kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Ya, jadi kecerdasan buatan itu gabungan antara software dan hardware yang sekarang ini teknologinya udah lebih maju, kecerdasan buatan, tapi pada intinya kalian harus paham kecerdasan buatan itu merupakan subbidang pengetahuan komputer yang dikhususkan ya, yang ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia ya, berupa software dan hardware. Hardware-nya nggak hanya komputer, robot, dan sebagainya gitu ya. Jadi kecerdasan buatan itu adalah membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Oke, itu intinya ya. Nah, ini di sini sejarah Turing Test. Kenapa saya jelas sejarah Turing Test mengingatkan aja. Jadi metode Turing itu kan salah satu metode 5 metode yang ada di dalam artificial intelligence ya. Metode Turing ya. Saya udah ceritakan Turing ya. Siapa Turing? Ada yang masih ingat Kak? Namanya Alan Turing. Ada yang masih ingat nggak? Alan Turing. Siapa dia? Siapa ilmuwan ini? Ini dia baratnya booming loh. Peletak bisa dibilang peletak eh, apa konsep awal dari komputer juga dari artificial intelligence. Alan Turing ini. Saya pernah cerita di pelajaran kecerdasan buatan ya. Sejarahnya gimana gitu. Alan Turing ini. Ada yang masih ingat Kak? Hmm? Ada yang masih ingat nggak? Atau nggak pernah saya ceritain Kak? Di kelas saya belum pernah sih, Bu. Turing. Belum pernah ya? Yang lain juga belum pernah ya? Ada yang udah pernah belum? Ngomong aja kalau belum nggak apa-apa. Nanti saya ceritain. Jadi rekan-rekan harus tahu Alan Turing itu salah satu peletak eh, apa ilmu di dalam dunia eh, sains ya. Dia salah satu peletak ilmu salah satu pencetus ilmu dari kecerdasan buatan. Ketika di awal itu orang nggak berpikir itu adalah salah satu konsep dari kecerdasan buatan. Oke, ceritanya gini, kayak gini. eh Kita tahu dunia ini pernah mengalami Perang Dunia Kedua. Ini flashback nih, sejarah nih ya. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ketika itu adalah negara Barat melawan Jepang. Jepang nyalinya gede juga ya, dia berani ngelawan Barat ya. Di mana Barat itu adalah gabungan dari Amerika dan negara-negara Eropa. Inggris, Prancis, terus apa lagi ya? Inggris, Prancis, ya negara Eropa lah. Finlandia dan sebagainya. Yang paling ini Inggris, Prancis ya. Nah, suatu ketika di apa wilayah Amerika, Melbourne, Hawaii, yang setelah itu dijadikan film. Kalau kalian pernah lihat film apa Hawaii, Melbourne itu, yang bintang filmnya Ben Affleck. Yeah. Kalau ladies-ladies pasti kenal ya. Yang orangnya ganteng ya, iya Ben Affleck. Eh, itu filmnya beberapa tahun yang lalu lah. Jadi suatu saat pernah Melbourne itu salah satu ibu kota Hawaii.
itu wilayah dari Amerika. Tiba-tiba diserang sama Jepang. Nah, difilmkan tuh. Tiba-tiba diserang sama Jepang. Tanpa Amerika tahu. Hancur itu Melbourne. Di mana sampai waktu itu Amerika punya kapal selam, hancur kapal selamnya. Terus pesawat yang itu hancur semua. Itu kira-kira tahun 1940-an. Kan Perang Dunia Kedua berakhir ketika Amerika menjatuhkan bom atom ke Jepang kan di Hiroshima Nagasaki. Nah, itu sebelum kejadian itu. Amerika itu diserang Melbourne itu. Makanya akhirnya marah itu orang Barat. Nah, ketika itu hancur total. Kayak gimana eh, apa mendeskripsikannya kalian nonton film itu Melbourne tuh. Itu awal mulanya Ben Affleck jadi bintang film. 10 tahun yang lalu nggak salah film. Oke. Dari situ Amerika gerak. Amerika dan dunia Barat gerak. Gimana caranya nih supaya kita nggak kejadian lagi diserang oleh Jepang tiba-tiba gitu kan? Akhirnya ya kita pemikiran pada saat itu ya. Nah, kita harus tahu Jepang itu kita harus mengetahui ketika Jepang datang kan gitu. Nah, berapa lama ada film saya nonton di mana ya saya lupa deh. Eh, lagi di negara mana gitu. Ada film mengenai Alan Turing. Nah, di situ di film itu diceritakan tadi peristiwa tadi Hawaii, Melbourne diserang oleh Jepang. Tapi bintang filmnya bukan Ben Affleck ya, nggak fokus ke itu ya. Ini fokus ke science ya, fokusnya ke science. Nah, dari situ tadi menggambarkan juga Amerika dan sekutu-sekutunya marah. Terus akhirnya gimana caranya supaya mereka bisa tahu ketika ada serangan dari Jepang. Sampai akhirnya ada seorang ilmuwan tadi namanya Alan Turing. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, pokoknya militer apa ngobrol-ngobrol. Oh, ini ada singkat cerita, oh ini ada ilmuwan nih. Dia pintar, dia menemukan ide gimana caranya supaya kita bisa mengetahui ketika Jepang itu datang. Dipanggillah Alan Turing itu sampai ke presiden segala kalau nggak salah. Alan Turing itu dia ternyata turunan Yahudi. Yahudi kalian tahu kan otaknya yang sama Allah tuh dilebihkan ya. Dan jadi dia dulu terselamatkan ketika masa Hitler keluarganya sehingga bisa selamat dan sampai akhirnya besar dan tadi dia jadi ilmuwan. Terus akhirnya dipercaya loh dia. Ya udah, Alan Turing, kamu bikin. Nah, dia bikin tuh. Itu di situ di film itu diceritakan di mana dia membuat apa komputer pertama kali. Kalau yang belajar arsitektur komputer organisasi, kalau mas saya tuh itu pasti salah satu momen penting tuh. Jadi eh, komputer pertama kali itu terdiri dari tabung-tabung. Satu ruangan ditabung, RAM-nya cuma sedikit, tapi itulah pertama kali yang bikin komputer. Dari situ dia kotak-ketik kayak dia bikin ilmu radar. Itu radar juga, radar triggernya pertama kali Alan Turing juga ilmu radar itu. Asal kalian tahu ya. Sampai akhirnya manusia bisa bikin apa satelit. Itu awalnya dari Alan Turing juga. Dia bisa bikin radar. Emang pintar ya orang Yahudi itu ya. Pintar ya. Tuh dia bikin radar dan dia sambung ke komputer yang berupa tabung-tabung itu. Dan itu nyala kayak router klik gitu ya. Di situ di film itu diterangkan ketika nanti eh, eh, kapal Jepang masuk ke perairan Amerika, radius segini udah ketahuan dari apa kelap-kelipnya itu. Jadi si Alan Turing itu udah bisa nangkap sinyal. Pada saat itu belum ada orang kepikiran itu internet, sinyal itu belum ada kan. Tadi saya bilang pada zaman itu satelit aja belum bisa dibikin oleh manusia, ya. Nah, itu akhirnya benar. Jadi ketika radius berapa si Jepang mulai nyerang Amerika lagi dan sekutunya udah ketahuan lewat alat itu langsung deh bergegas gitu kan. Wah, terus akhirnya bisa.
menembak pesawat-pesawat Jepang nggak sampai ke daerah wilayah Amerika lagi. Wah, langsung dia dihormati si Alan Turing itu. Bla, bla. Nah, itulah Alan Turing. Ya, jadi kalian generasi penerus harus tahu Alan Turing itu berjasa, tapi sayang sekali. Akhir hidupnya sayang sekali. Kalian mau tahu akhir hidupnya? Apa? Di film itu ya. Film kan nggak mungkin bohong ya. Itu film autobiografi. Jadi menggambarkan Alan Turing. Kasihan dia hidupnya. Karena mungkin saking pintarnya, tapi dia itu tidak balance antara kepintarannya dengan tadi iman. Sehingga dia ada satu peristiwa menggugah imannya, akhirnya atau bunuh diri. Sayang sekali. Tapi ilmunya itu eh, ibaratnya tuh embrio cikal bakal dari ilmu artificial intelligence, cikal bakal dari ilmu komputer, cikal bakal dari ilmu satelit, radar. Dia ini, Alan Turing ini hebat, hebat bisa di ini hebat ya. Itu si Alan Turing. Ya, oke. Itu Alan Turing ya. Oke, berikutnya adalah, nah, kenapa ada 3V, 4V, 5V? Oke, ketika kalian misalnya rekan-rekan nanti mau mendalami sebuah ilmu kecerdasan buatan, nanti ya eh, dari kecerdasan buatan terus nanti sekarang kan apa berkembang ke kecerdasan komputasional. Komputasional itu ya berkaitan dengan komputer, tapi sebenarnya kecerdasan ada lagi nanti kecerdasan yang lain yang based on untuk bikin robot ya nggak? Ya. Nah, 3V itu maksudnya volume. Jadi gini, ketika kita mendalami sebuah ilmu, sains dan teknologi, ada 5V yang harus kita pahami, yang menjadi standar, yang menjadi apa istilahnya ya, ya standar, standar kita dalam menilai. Oke, pertama volume. Kenapa volume? Gini, teknologi di awal ketika mulai kayak tadi komputer ya, itu bikinnya kayak RAM atau ROM-nya itu dari tabung-tabung. Kalau sekarang kan udah enggak dari misal dari microchip ya, tapi awal dari tabung dan kapasitasnya kemampuannya kecil. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi sains, teknologi apa eh, informatika, teknologi komunikasi, itu akhirnya kita bisa bikin teknologi dengan volume yang kecil tapi kekuatannya besar. Nah, itu tadi volume. Jadi nanti bisa di kita bisa prediksikan, kita nggak usah heran gitu kan, nggak usah heran ketika nanti ke depan komputer gitu ya, komputer kayak kita nih ini laptop yang ukurannya mungkin lebih kecil tapi kemampuannya dahsyat. Karena emang itulah eh, apa istilahnya tuh sunatullahnya dari sebuah teknologi. Makin maju nanti volumenya makin kecil dan kapasitasnya kemampuannya besar. Jadi tadi nggak usah heran, emang begitu. Ya, tapi awal-awalnya tadi satu RAM aja satu kamar besar tuh itunya. Kalau kalian mau cari kayaknya film Alan Turing udah nggak ada deh. Tapi nggak tahu lah, mungkin nanti kalian karena pernah ini contohnya di British. Oke, berikutnya adalah velocity. Di mana velocity adalah kecepatan data sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahan. Velocity karena kan harus paham juga teknologi itu kecepatan itu tambah lama tambah cepat. Percepatan tambah lama tambah cepat.
maka nanti saking cepatnya tidak bisa terlihat. Ya, jadi harus pahami. Ketika sinyal ya tambah lama tambah cepat itu nggak akan terlihat. Tapi kalau misalnya sinyalnya itu lambat, nggak terlalu cepat dan masih bisa dilihat oleh mata manusia, berarti itu belum cepatnya masih standar. Ya, tapi kalau udah eh, tapi kalau ada penambahan dengan teknologi kecepatannya tambah cepat, maka itu tidak akan terlihat. Oke. Jadi jangan menganggap nggak kelihatan itu nggak ada. Oh, salah. Di dalam ilmu sains dan teknologi, sebuah sebuah massa kecepatannya dahsyat, maka tidak akan eh, tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat. Tambah besar kecepatannya, tambah tidak terlihat dan tidak terasa. Tuh. Oke, berikutnya adalah variety. Variety atau variasi jenis atau tipe data ataupun massa sangat banyak ya. Jadi gini, makin maju suatu perkembangan teknologi, peradaban manusia makin maju, mak makin banyak variasi atau tipenya. Itu udah kalau saya ngambil udah sunatullahnya begitu, udah hakikatnya begitu. Jadi nanti nih ketika sekarang kan era revolusi industri 4.1, era revolusi industri keempat. Nah, nanti era revolusi industri kelima. Itu makin banyak nanti tipe teknologi yang bisa digunakan. Makin banyak variasi teknologi di dalam kehidupan manusia. Nggak usah heran. Emang begitu sunatullahnya. Emang begitu hakikat. Jadi nggak tambah sedikit jenis teknologi buat Ana, buat Ani, buat nggak, justru tambah banyak, tambah variatif. Ya, itu maksudnya varied. Begitu, begitu, berikutnya adalah value. Value, nilai yang dihasilkan juga sangat besar dan dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun apa. Oke. Dengan kemajuan teknologi, value itu tambah besar. Dan besar itu nggak bisa dikonotasikan dengan uang. Mungkin ada dikonotasikan dengan uang, tapi banyak juga yang tidak dikonotasikan dengan uang. Jadi dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, teknologi informatika, tek- ya, teknologi apapun itu akan menambah nilai value-nya. Ya, contohnya, ya misalnya sekarang lah laptop kita ke- kita sekarang kan punya laptop misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu kan paling buat eh, nulis gitu kan. Apa ya nulis lah mungkin internet, tapi internet belum terlalu canggih ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi multimedia, teknologi informatika, dan teknologi telekomunikasi, itu sekarang udah bisa buat tadi ini kita sekarang nih, video kompres. Dulu orang untuk video kompres itu harus punya perangkat yang lain, perangkat tambahan. Tapi sekarang kan nggak perlu, karena nilai sebuah teknologi itu bertambah eh, besar nilainya, kemanfaatannya untuk peradaban manusia, untuk kehidupan manusia. Oke, berikutnya adalah veracity. Veracity adalah kebenaran dan keakuratan informasi yang tidak mudah dipastikan. Yang tidak mudah dipastikan. Misal salah ketik ketika di Twitter. Oke, jadi gini. Ini apalagi nanti teknologi tambah canggih ya. Veracity itu pasti akan terjadi. Jadi kebenaran dan akuratan informasi yang tidak mudah dipastikan. Ya, sekarang aja udah banyak ya informasi yang apakah ini benar, apakah hoax istilahnya ya nggak? Itu karena kenapa sekarang ini banyak terjadi hal seperti itu ya tadi velocity ini.
Nah, nanti ke depannya akan banyak ketidakakuratan yang akan terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informatika, informasi. Ya, virus itu akan pasti ada. Hoax-hoax itu pasti akan banyak. Hacker-hacker yang bisa ini juga pasti akan banyak. Nah, karena itulah supaya misalnya nanti rekan-rekan dipercaya untuk membangun sebuah jaringan atau sistem aplikasi atau apapun, ya harus belajar juga mengenai ilmu gimana firewallnya kalau misalnya jaringan atau firewallnya yang bagus. Misalnya nanti bikin kayak machine learning, gimana caranya supaya tidak informasi yang apa diberikan itu valid dan berguna, supaya mesinnya itu berjalan dengan baik dan tidak ada error kan begitu. Ya, ini 5 komponen yang harus kalian pahami sehingga kalau tadi misalnya oh nanti komputer tambah lama ke depan tambah kecil ya itu udah wajar. Apa mungkin nanti sebesar jam tangan tapi kita bisa video conference bisa lain sebagainya gitu kan dengan teknologi apa laser atau suara gitu ya. Oke. Nah ini komponen dari artificial intelligence, komponen yang simpel ya, input input masalah pertanyaan lalu komputer. Nah, di dalam artificial intelligence itu di dalam prosesnya, kotak ini kan proses ya. Ada proses basis basis pengetahuan atau knowledge basic dan motor inferensi. Lalu outputnya. Oke. Nah, di dalam kecerdasan komputasional, nah tadi di tengah ini nih yang kita fokuskan nih, ya, komputasional. Oke. Nah, ini tadi apa? Basic knowledge atau knowledge base ya, di mana knowledge base itu berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah motor inferencing, inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Ini dua konsep utama ini kalian harus pahami. Karena dari sini ini nanti ada turunannya, ada pengertiannya, dan lain sebagainya. Tapi harus dipahami, komponen proses di dalam artificial intelligence secara garis besar dua ini. Berisi fakta-fakta, teori pemikiran, dan hubungan antara satu semua dengan yang lain. Ya, berikutnya adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan fakta ini. Ini dua hal yang saling bersinergi. Oke. Nah, ini sih perbedaan kecerdasan buatan kecerdasan. Udah tahu ya. Oke ya. Ini kalian bisa, rekan-rekan bisa baca. Oke. Jadi ini nih ya. Knowledge base dan inference engine. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ngomong-ngomong, sekarang Vcom ini kita dibatasi 40 menit ya. Ini untuk seluruh prodi ini. Makanya kalau udah diklik mulai, tolong segera join. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya pindah ke yang kedua ya. Oke, yang kedua. Oke, di sini di dalam kecerdasan komputasional, ya, salah satu yang ada yang harus dipelajari adalah konsep dari logika fuzzy. Ya, di mana logika fuzzy ini adalah salah satu komponen pembentukan soft computing dikenalkan oleh gitu. Oke, yang saya ingatkan adalah teori. Pada teori himpunan fuzzy, peranan
derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan adalah sangat penting. Nilai keanggotaan nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dalam penalaran dengan logika Fuzzy. Ya, Fuzzy ini di dalam implementasinya itu eh, salah satunya adalah mesin cuci. Itu pakai logika Fuzzy. Konsep Fuzzy itu yang berjalan. Kalian tahu kan mesin cuci? Jadi dia pola berjalannya tuh apa? Input, lalu berurutan kan kinerjanya ya nggak? Ya. Jadi dimasukkan pakaiannya, lalu diinput sabunnya, lalu ini kan berurutan gitu kan? Ketika nggak berurutan, mesin itu eh, oke mungkin jalan, tapi setelah itu akan rusak, broken. Pernah nggak kalian ngalamin? Oh kalian utak ketik nih, akhirnya dia error, nggak bisa jalan karena apa? Dipaksa atau di ini mungkin ada yang mengeksplor gitu ya, dipaksa supaya urutannya ini dulu dirubah gitu, nggak bisa. Makanya itu disebut logika Fuzzy karena dia apa? Berurutan ya. Logika Fuzzy itu harus berurutan, kalau nggak dia akan error. Oke. Logika Fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang berhubungan antara ruang input menjadi ruang output. Kotak hitam tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. Tuh kan tadi kotak hitam itu eh, menggunakan logika Fuzzy. Jadi masuk input logika Fuzzy keluar gitu kan. Kayak tadi konsepnya artificial intelligence tadi ada dua. Nah, di dalam logika Fuzzy itu bekerja juga atau knowledge base dan tadi inferencing system, di mana logika Fuzzy itu harus berurutan. Walaupun berurutan, walaupun setiap step, kadang polanya itu beda-beda. Contohnya tadi mesin cuci aja lah. Kalian masuk input ini, lalu ada air ditampung, golak-golak gitu kan. Nah itu harus berurutan. Kalau nggak dia tadi ini rusak, broken. Ya jadi logika aja begitu ya. Tiap ini logikanya beda-beda. Oke logika gitu. Alasan digunakan logika Fuzzy. Di dalam real kehidupan manusia, bahkan ketika mungkin nanti rekan-rekan mau bikin robot ya, itu ada satu step atau mungkin ada function sesuai dengan robot itu mau dibikin apa, itu kadang digunakan logika Fuzzy. Tadi urutannya itu ya nggak? Jadi kalau nggak ngikutin urutan, robotnya nggak jalan. Jadi kalau kalian mau tahu ciri-ciri sebuah robot atau perangkat mesin learning, ada urutannya, ini harus begini dulu, ini begini, udah pasti itu pakai logika Fuzzy itu ketika buatnya. Gitu. Ya. Oke, ini oke. Untuk bisa rekan-rekan nanti membuat program, membuat eh, robot, membuat ini harus tahu logiknya apa? Logiknya dari Fuzzy. Oke, ini ada contoh ya. Pada himpunan tegas, CRIPS, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama biasanya disebut dengan on gitu, ya, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau nol yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam himpunan. Ya, jadi dalam apa, konsep penerapan Fuzzy itu kalian harus bisa mengidentifikasi.
Kayak ini nih himpunan harus bisa mengidentifikasi, lalu harus bisa memahami output apa yang diinginkan. Nah, inputnya kan tadi, pada himpunan tegas nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X, memiliki dua kemungkinan. Jadi, ada dua output yang mungkin terjadi. Nah, logik inilah yang kalian harus pahami. Nah, sebenarnya himpunan Faji atau logik Faji itu ketika rekan-rekan ketika SD, SMP, SMA udah diajarin dong. Apa? Matematika. Ya. Kalau kalian belajar teknik tuh matematika semua ya. Sampai eh, apa kecerdasan buatan yang ANN aja itu matematika tuh metrik gitu ya, semua matematika. Jadi kalau yang suka matematika ya pasti suka belajar belajar ilmu informatika, belajar ini ya. Kalau yang nggak suka ya mulai disukain ya. Ya. Oke, ini contoh lagi ya, contoh. Misalkan variabel umur dibagi menjadi tiga kategori. Nah, kayak gini-gini nih, ini apa? Kita kadang kita sering pergunakan ketika membuat apa aplikasi ya. Iya, ini logika Fajik, guna Fajik kayak gini. Oke, misalnya ini nih, misalnya ada tiga kategori. Orang dibilang muda ketika umurnya di bawah 35 tahun. Parubaya umurnya antara 35 tahun sampai 55 tahun. Kenapa? Karena ini lebih kecil atau sama dengan, ya enggak? Oke. Jadi eh, ini kita harus paham nih, ini lebih kecil atau sama dengan. Kalau saya dari kecil suka matematika, makanya kalau belajar ini ya kayak seperti ini ya udah biasa. Nah, kalau tua itu ketika umurnya lebih dari 55 tahun. Oke. Lalu dibikinlah himpunan pazinya. Di, Bikinlah sebuah eh, ibaratnya skenario dari apa himpunan seperti ini, apa sih yang akan bisa kita skenariokan? Oke, dari tiga statement ini, muda, parubaya, dan tua. Oke, pertama, apabila seorang berusia 34 tahun, maka dia dikatakan apa? Muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka dia dikatakan tidak muda karena eh, apa? Dia antara dari statement ini kan dia antara parubaya dan muda ya. Jadi udah tidak muda ya. Oke. Nah, ini logik-logik seperti ini harus kalian pahami. Ini adalah salah satu konsep dari Fazi. Logik seperti ini ya. Oke. Berikutnya adalah metode Fazi. Kenapa kita belajar Faji? Faji itu banyak. Metode ini banyak digunakan ini. Implementasinya luas, banyak. Nah, di dalam kecerdasan komputasional itu sebelumnya harusnya nggak nyampe sana dulu ya, tapi ya udah saya dari awal. Itu adalah di dalam implementasinya itu integrasi antara beberapa metode. Makanya harus tahu metodenya one by one. Harus tahu dasarnya, teorinya, konsepnya, supaya ketika nanti dipadukan dalam sebuah perangkat itu bisa memahami kinerjanya, memahami kinerja dari mesin itu, ya. Oke. Sekarang metode Faji. Metode Faji memiliki beberapa jenis metode yang biasa digunakan. Ya, jadi Faji itu ada beberapa metode yang sering digunakan. Itu ada tiga. Perhatikan, ada tiga ya. Metode Tsukamoto, metode Mamdani, metode Sugeno. Ini kebetulan yang menemukannya ada orang Jepang. Ya, ada tiga metode Faji.
yang sering digunakan di dalam kecerdasan buatan atau kecerdasan komputasional. Metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Input yang diberikan kepada fuzzy inferencing system adalah berupa bilangan tertentu. Dan output yang dihasilkan juga harus berupa bilangan tertentu. Tolong yang ini kalian download benar. Ya, baca benar-benar ya. Metode ini ya, fuzzy ini ya. Kalau belum, kalau di antara rekan-rekan ada yang belum download. Terus belajar nih, ya, 3 metode fuzzy ini. Ya, dari konsep ini nanti akan berkembang. Seperti saya pernah bilang ya, nanti di era revolusi industri kelima itu ada dua eh, ilmu IT yang berkembangnya dahsyat, percepatannya dahsyat. Pertama adalah multimedia, yang kedua kecerdasan buatan. Multimedia ya turunannya multimedia, hal-hal semua yang berkaitan dengan multimedia, jaringan, bla 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 bla. Oke. Nah, yang kedua adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan turunannya apa? Ya banyak, antara lain tadi kecerdasan komputasional, lalu machine learning, ya enggak? Deep learning, ya itu semua adalah turunannya dari kecerdasan buatan. Makanya supaya nanti rekan-rekan bisa bersaing di dunia IT, bisa bermain gitu kan, nggak jadi penonton, ya harus paham nih, ya harus paham metode-metode ini. Karena suka atau nggak suka, eh, apa generasi sekarang, rekan-rekan, ya generasi muda sekarang itu apakah di Jepang, apakah di Cina, apakah di India, itu semua belajar belajar ini. Kalau kita nggak belajar, nanti kita cuma jadi penonton di negara kita. Yang bermain mereka-mereka. Jadi ngambil ahli-ahli IT dari Jepang, dari Cina, dari India, ya jangan sampai ya Kak. Jadi kita harus mumpuni ilmunya supaya kita jadi pemain, nggak jadi penonton. Oke, kita balik lagi ke metode Faji ya. This is the future, ilmu masa depan tadi, kecerdasan bagian dari kecerdasan buatan. Oke, kaidah-kaidah yang ada di dalam metode Faji. Jadi em, Faji yang harus diingat ya, input yang diberikan kepada Faji inferencing system adalah berupa bilangan tertentu dan output yang dihasilkan juga harus berupa bilangan tertentu. Nah, nanti di dalam tiap metode ini, Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno itu masing-masing ada ketentuannya, bilangan-bilangannya. Oke, nanti ini ya, sekarang ini dulu secara. Oke, kaidah-kaidah yang dalam bahasa linguistik dapat digunakan sebagai input yang bersifat teliti, harus dikonversikan terlebih dahulu, lalu melakukan penalaran berdasarkan kaidah-kaidah dan mengkonversi hasil penalaran tersebut menjadi output yang bersifat teliti. Kaidah-kaidah yang dimaksud di sini, konversi yang bermaksud di sini adalah tadi 5 konsep dari artificial intelligence. Ada yang bisa nyebutin 5 konsep artificial intelligence? Saya kasih nilai plus. Tunjuk tangan. Apa aja? Ayo, Mbak Irma Yanti. Apa aja, Mbak? Hah? Mbak Irma Yanti? Tahu siapa yang bisa jawab? Saya kasih nilai plus. 5 konsep utama dari kecerdasan buatan. Hah? Ayo, kan udah pernah belajar. Apa aja?
Kan tadi udah sempat apa di sounding. Ya, jangan lupa. Hmm, apa aja. Yang bisa jawab, saya kasih nilai plus beneran. Nih ya, Turing, metode Turing, heuristik, inferencing, pencocokan pola, apalagi? Ya udah gini, PR deh, PR buat rekan-rekan ya. 5 konsep utama dari artificial intelligence. Nggak boleh lupa tuh. Tadi kan sebagian udah saya sebutin tuh ya. Oke. Jadi tugasnya jelaskan 5 konsep utama dari artificial intelligence plus implementasinya. Oke. Sekarang kita masuk metode Tsukamoto. Oke. Metode Tsukamoto, implikasi setiap aturan berbentuk implikasi sebab akibat. Tuh. Implikasi input output. Ya, jadi kalau metode Tsukamoto, karena kenapa namanya Tsukamoto, dia menemukan orang Jepang itu adalah metode ini implikasi setiap aturan berbentuk implikasi sebab akibat, implikasi input output, di mana antara anteseden dan konsekuen harus ada hubungannya. Setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan-himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian untuk menentukan hasil tegasnya, hasil peak-nya atau Cripps solution, digunakan rumus penegasan yang disebut metode rata-rata terpusat atau metode diversifikasi rata-rata terpusat. Metode ini sekarang banyak digunakan untuk beberapa teknologi. Kalau kalian suka ini jurnal-jurnal, banyak yang menggunakan metode ini, Tsukamoto. Ya. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan yang diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan predikat atau fire strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Oke, misalnya nih ya, ada 2 variabel input. Variabel 1 disebutnya X dan variabel 2 disebutnya Y. Serta satu variabel output, variabel 3 disebutnya Z. Di mana variabel 1 terbagi atas 2 himpunan. Variabel 1 yang X tadi ya, terbagi atas 2 himpunan, yaitu A1 dan A2. Terbagi atas himpunan B1, B2. Variabel 3 juga terbagi atas himpunan C1 dan C2. Di mana output itu C1 dan C2 harus monoton. Ada 2 aturan yang digunakan, yaitu RI if X is A1 dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, rekan-rekan perhatikan, ini pakai if then. Nih ya, jadi metode Tsukamoto itu ciri-cirinya adalah dia memakai bentuknya, aturannya berbentuk if then. If misalnya X adalah gini, then maka outputnya begini, gitu. Ya, itu ciri-ciri
ketika menggunakan metode Tsukamoto. Oke. Berikutnya, untuk metode Tsukamoto, pada proses evaluasi aturan dalam mesin inferencing, metode Fujii-Tsukamoto menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai alfa predikat tiap-tiap rules. Tadi alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan alfa n. Masing-masing nilai predikat atau alfa digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas atau crisp dengan masing-masing rule. J1, J2, J3, dan J3. Proses difusifikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode rata-rata average. Ya, average itu memang rata-rata kan itu bahasa Inggris ya, dengan rumus sebagai ini. Ini rumus average nih, rumus rata-rata. Dan yang harus kalian ingat tadi saya bilang ya, ketika kalian mungkin nanti baca jurnal, mau bikin metode, riset ya, untuk apa metode menggunakan metode Fuzzy ya, eh, itu kalau rules-nya atau ide yang kalian rekan-rekan ingin buat, ingin kemukakan itu ada sebab akibat atau input output, maka metode Tsukamoto yang biasa digunakan sekarang. Dan itu ciri-cirinya ketika nanti misal lihat jurnal atau misalnya konsep IT atau konsep dia pakai if then kayak seperti ini nih R1 if. Nah, itu adalah dia menggunakan metode Tsukamoto. Oke, berikutnya adalah metode Sugeno. Ini orang Jepang juga nih menggunakannya. Pengertian dari metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Hanya saja output atau konsekuensi sistem tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Kalau menggunakan metode Sugeno itu outputnya berupa konstanta atau persamaan linear. Michio Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuensi. Singleton adalah sebuah himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di luar titik tersebut. Ada dua model Fuzzy dengan metode Sugeno, yaitu model Fuzzy Sugeno order 0. Oke, berikutnya adalah metode Fuzzy Sugeno order 1. Ini rumusnya. Oke. Itu adalah metode Mamdani. Metode Mamdani, sistem inferensi Fuzzy Mamdani diusulkan sebagai usaha awal untuk mengendalikan mesin uap dan kombinasi boiler dengan sebuah himpunan aturan kendali linguistik yang diperoleh dari pengalaman operator manusia. Metode ini Mamdani agak sulit ya dibandingin metode Sugeno dan metode Tsukamoto. Metode Mamdani sering dengan metode Max Emin. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Ya, jadi di dalam ketika ingin menggunakan metode Mamdani itu ada 4 tahapan untuk proses Fuzzy ya. Oke. Pembentukan Fuzzy, himpunan Fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan Fuzzy. Itu tahapan pertama. Aplikasi fungsi implikasi. Pada metode
Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, garis bawah. Jadi kita ketika mau menggunakan metode Fajih, ya mau menggunakan metode Mamdani kah, menggunakan metode Sugeno kah, atau Sukamoto, harus tahu masing-masingnya metode ini ya. Ini nanti kalau misalnya kerangka mulai buat sekarang ketika KP juga kan udah mulai diterangkan mengenai eh, sitasi gitu kan ya, buat melihat jurnal-jurnal. Nah, nanti tugas akhir juga gitu kan. Nah itu kalau kalian mau lihat implementasi metode Faji di dalam jurnal, di dalam penelitian, itu nanti pasti ketemu nih tiga metode ini, ya, ketemu tiga metode ini. Implementasinya buat apa? Nanti ketemu. Ada. Tinggal lihat di Google Scholar. Ya, Scholar. Saya sih senang lihat nih metode kaji. Tadi metode yang paling susah karena ada 4 tahapan adalah metode Mamdani. Tapi even susah itu ketika dilakukan hasil outputnya itu akurat, ya, akurat. Biasanya ya gitulah, segala satu yang prosesnya jelimet, susah, biasanya outputnya lebih baik, ya nggak? Ya nggak? Outputnya lebih baik, ya. Outputnya lebih akurat dibanding dengan proses yang eh, mungkin simple, mungkin mudah. Oke, ya ada output, ya, udah pasti ada output. Ketika input, kita melakukan proses, pasti ada output. Kalau biasanya kalau prosesnya mudah, itu outputnya juga biasanya tadi kurang valid, kurang akurat. Oke, nah ini komponen aturan dari metode Mamdani. Dan dia bisa untuk apa, mencari min atau max dalam sebuah kasus atau sebuah keadaan atau sebuah penelitian untuk menghasilkan minus gimana, maksimumnya bagaimana. Halo, kok nggak ada suara ya? Halo Bu, Ya, halo, oke. Agak ini aja kok nggak ada suara ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? sejauh ini belum ada Bu. Kalau nanti tiba-tiba ini, ya udah ya. Ini karena udah diingatkan dengan beberapa menit lagi. Kalau misalnya nanti tiba-tiba live, ya jadi kita tiap hari Selasa malam ya. Oke, Bekonnya ya Bu. ya. Oke, ada yang mau bertanya? Mbak Irma, kamu semester berapa ya sekarang ya? Oke, 4 ya? 5 ya? Mbak Irma. Dan Nur. Mbak Nur Hairul, kamu belum dapat ini, kecerdasan komputasional. Belum Bu, Oh, belum. ini baru diambil semester 7 ini. Mbak Cornelia, apa kabar? Halo Bu, baik Bu. Sehat, Ya sehat. Bu, sehat. Kamu semester 5 ya? Iya Bu, semester 5. Hmm. Mbak Endang Yosa nih kayaknya baru nih. Saya baru ini. Baru sekarang nih ketemu nih. Apa kabar Mbak Endang Yosa? Yang mana ya orangnya ya? Sekarang kita saling kenal aja ya dulu ya. Oke ya, udah nggak ada pertanyaan ya. Masih ada waktu nih. Boleh dong saling kenalkan diri dong. Kenapa Mbak Endang Yosa? Oke, ini karena Mbak Siti Nur Farah.
Siti Nur Farah. Mbak Siti Nur Farah. Malam Bu, Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Kamu domisili di mana Mbak Siti Farah? Di Jakarta Bu, Oh, Jakarta. Jakartanya di mana? di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya. Oke. Kalau Mbak Endang Yosa di mana kamu domisili? Hah? Mbak Endang Yosa domisili di mana Mbak? Saya ini yang lahir di sini. Oh, nggak kedengeran ya. Mbak Irma, kamu di Jakarta ya Mbak Irma ya? Rahmat Andi, kamu. Noto Susanto. Apa kabar Mas Noto? Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, kamu semester berapa Mas? Semester 6 Bu. 6 ya. Oke. Kenapa saya itu Mas Noto? Karena saya baru baru kali ini kenal ya. Iya. Kalau Mas Raihan, Mas Jonathan, Mas Jonathan, Jonathan, Mas Heru udah pernah anu ya. Kalau Mas kamu domisili di mana? Mas Noto Susanto. Kalimantan Barat Bu. Oh, Kalimantan Barat. Dari IKN jauh ya? IKN kan ini ya, tim. Oh, jauh ya. Iya, jadi ujung ke ujung Bu. Oh, ujung-ujung ya. Iya, Tapi Kalbar. mungkin kalau Kalimantan Barat dekat dengan tambang batu bara ya? Kalau untuk Borneo, Kalbar sendiri ini termasuk daerah yang pertambangannya nggak sebanyak Kalimantan lainnya sih Bu. Kami lebih komoditi perkebunan gitu. Hmm, Kalau untuk sektor pertambangan tidak terlalu mencolok gitu Bu. Ada, tapi hmm. kalau kebanyakan kebun sawit gitu sih sektor ininya, komoditinya. Borneo itu ya? Ya, saya Kalimantan Barat, West Oh, Borneo Borneo, di Kalimantan Barat ya? West Berarti yang Borneo. banyak tambangnya itu di Kalimantan Timur ya? Setahu saya Kalimantan Timur Pak, Bu, banyaknya Oh, batu dekat bara. IKN ya? Ya, Hmm, oke, ke Kalimantan. Kalimantan lagi siapa ya? Kalau Mas Yonatan, kamu di mana Mas? Ya Bu, saya Ya, di Jakarta Timur Bu. oh Jakarta Timur. Oke. Baru ketemu juga di kelas ini dengan saya ya. Iya Bu, kebetulan baru baru bisa join hari Ya. ini Bu. Iya. Hendro Gunawan, ya. Oh, di Gresik ya? Ya baru kali ini juga ya, masuk kelas saya. Oh, di Gresik. Oke. Terus apa lagi nih? Dan Jessica. Jessica. Ya, apa kabar Mbak? Oke. Kamu dari pernah di kelas saya ya? Namanya Jessica ya? Apa kampus saya ya? Pernah nggak Mbak ya? Kalau Katie pernah ya, Mbak Katie ya. Mana tadi Mbak Katie ya? Oke. eh Mas Mukijo, kamu dari mana Mas? Itu Selamat juga baru malam nih. Bu, saya dari Jawa Timur Mana? Bu. Oh, di Jawa Timur. Iya, Baru kali ini juga masuk kelas dosen saya ya, Mas iya Bu, Mukijo ya. betul. Iya. Ya, ya, ya. Selamat bergabung, selamat belajar Mas. Udah itu, udah, oh baru praktek kerja ya, belum tugas akhir ya. Iya Bu, masih sedang KP. Ya, KP ya. Oke. Ya. Karena udah ada beberapa yang di sini udah tugas akhir. Ya, semangat ya, Pak Mas Mukijo ya. Iya Bu, siap Bu. Oke, ada yang mau bertanya?
Oh ya, tugasnya adalah tadi ya, itu jelaskan 5 konsep utama dari kecerdasan buatan. Literaturnya modern itu serah banyak. Mister Google juga banyak. Ada 5. Tadi saya udah disebutkan 3 atau 4 tuh ya. Oke. Supaya nanti ketika ini apa kecerdasan komputasional dasarnya udah kuat, dasarnya ada ini ya, paham ya. 5 konsep dasar, 5 konsep utama dari kecerdasan buatan. 5 konsep utama artificial intelligence. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Oke, ada mau tanya? Izin, Ada? Bu. Yes. Untuk Yes. tugasnya kan jelaskan 5 konsep utama dari kecerdasan buatan. Ini nanti dalam bentuk ini aja ya, Pak, Bu. Tugas yang diketik gitu ya, atau gimana? Iya, iya diketik. Ya, untuk prestasi lah diketik. Terus nanti tiap ini, Bu, ini ada misalnya gambar yang silakan, silakan. Eh, apa kreativitas masing-masing inovasi kreativitas. Melalui LMS ya, Bu ya? Iya, nanti ada di LMS. Siap. Nah, nanti saya buat di LMS ini. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas Nato Susanto. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. terima kasih Bu. Selamat Terima kasih malam. Bu. Malam.